pemerintah ini untuk mengintervensi dengan membuat beberapa aturan, regulasi yang bisa menaungi, mengamankan para pelaku-pelaku petani kita. Juga kita amankan juga anggaran dalam rangka mengintervensi kebutuhan dan sarana prasarana pertanian. Biar NTP-nya terus naik, biar nilai tukar petani ini naik. Dengan begitu maka income per kapitanya akan naik. Kalau income per kapitanya naik, maka kesejahteraannya akan tumbuh. Dengan kesejahteraan tumbuh, daya beli mereka juga akan tinggi. Naik juga ya Pak ya. Otomatis bisa belanja, arang-arang iso nang mall, kan begitu. Ukur dan tolak balik kekuatan negara itu ada di ketahanan pangan. Sejauh mana dia mengelola kekuatan ketersediaan pangan untuk menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Tentunya. Selamat di podcast Kios Koran bersama saya hari ini yang baru muncul perdana ya pemirsa ya. Mungkin boleh kenalan dulu. Hari ini ada Gracia yang bakal ngobrol-ngobrol santai seperti biasa. Kalau pemirsa lihat podcast Kios Koran, kita selalu ngobrol santai bersama dengan dewan-dewan gitu ya. Masih sama seperti episode-episode sebelumnya begitu ya. Kita akan mengundang beliau-beliau dari anggota Komisi DPRD Jawa Timur yang kebetulan hari ini sudah ada di hadapan saya. Beliau auranya sangat syahdu. Selamat datang Bapak. Ini bersama dengan Bapak Abdul Qodir, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Betul Bapak ya. Betul. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatannya sangat padat ya kalau saya lihat ya Pak ya. Lumayan padat. Boleh dibagi nggak Pak kegiatannya biar saya nggak nganggur gitu loh Pak Qodir ya kan? Boleh. Boleh ya Pak ya. Nanti kita ajak KKLD. Apa itu Pak KKLD Pak? Bukan KKN ya Pak ya. Oke. Nah tapi ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak Qodir ya, mengenai tentunya kita di setiap podcast Kios Koran itu kan selalu punya tema-tema yang menarik dan seru untuk kita ulik gitu ya Pak ya. Nah untuk tema kali ini kita lebih ke menakar keseriusan pemerintah terhadap anggaran ketahanan pangan. Apalagi kalau misalnya kita tahu pangan ini kan sangat berdampak untuk masyarakat gitu. Tapi hari ini Pak Qodir sudah makan siang, makan malam? Sudah ya Pak ya? Sudah. Ya sudah. Sudah sarapan? Sarapan, sudah makan siang. Sudah semuanya ya Pak ya. Hari ini pokoknya Pak Qodir, auranya apalagi ketambahan lighting ini ya kan. Beliau ini ketiga kali loh Pak ya kesini ya. Nggak bosen kan Pak ya? Oh enggak, nyaman tempatnya. Nyaman nggak Pak sama saya Pak? Nyaman Pak. Pak, ini Gracia juga mau tanya-tanya, mungkin ini ada beberapa pertanyaan juga gitu ya, pertanyaan titipan dari netizen gitu yang ingin ngobrol-ngobrol dan lebih kenal dengan Pak Qodir di sini gitu kan. Tapi ngomong-ngomong aku juga sempet nih Pak lihat-lihat info-info gitu ya. Lagi getol-getolnya nih Komisi B ngomongin soal ketahanan pangan. Karena apa sih Pak? Ketahanan pangan itu kan hal yang vital bagi negara dan bagi daerah. Betul. Kita boleh kekurangan yang lain tapi jangan sampai kekurangan pangan. Betul sekali tuh, cocok Pak, iya kan? Karena kalau misalnya orang kekurangan makanan tuh biasanya emosi Pak. Betul. Iya kan ya Pak ya. Stabilitas sangat potensi terganggu kalau kita ini tidak prepare terhadap penyediaan ketahanan pangan kita. Oleh karena itu memang harus serius banget menangani kaitannya dengan ketahanan pangan. Dan itu tentunya sangat menjadi hal yang concern ya Pak ya, terutama di Komisi B perekonomian ini sendiri Pak Qodir. Satu yang tadi saya sampaikan itu alasannya. Yang kedua memang hampir 50%, tepatnya 48 atau 47% masyarakat Jawa Timur itu 67% masyarakat Jawa Timur itu menjadi bagian dari pelaku pertanian dalam arti luas, ada perikanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya pemerintah daerah memang punya PR besar di samping untuk meningkatkan daya tahan ketersediaan pangan di Jawa Timur, juga punya PR besarnya segera secepat-cepatnya untuk bisa mensejahterakan
pelaku-pelaku pertanian ini. Betul. Otomatis nilai tukar petani harus naik, nilai tukar nelayan harus naik. Apa pentingnya ya mendirect kesejahteraan mereka. Betul. Yang berada di sektor pertanian, baik itu perikanan maupun pertanian pangan. Nah, untuk mensejahterakan sendiri kan pasti kan butuh anggaran yang besar gitu ya Pak ya. Tapi ini kalau saya lihat informasinya anggarannya dari yang sekian menjadi sekian. Ini kalau saya kumpulkan gitu ya datanya ya Pak ya. Kalau dari rancangan APBD 2025 ini alokasi dana pertanian dan ketahanan pangan ini sekitar 212 miliar. Ini turunnya cukup jauh ya Pak. Dari yang sebelumnya di tahun lalu 2024 333 miliar. Ini karena apa ini Pak? Kenapa diturunkan gitu ya? Satu, memang ada undang-undang kaitannya dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah atau disebut dengan undang-undang RKUD. Nah, undang-undang kaitannya dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah ini membuat memang pemerintah ini dituntut untuk betul-betul komitmen terhadap skala prioritas yang mau dilakukan. Kalau polanya pola lama, pola Bagito kalau kita sebut itu. Apa Bagito itu bagi-bagi roto. Gak boleh gak ada yang roto ya Pak ya? Semua dinas dikasih saja. Asal ada anggarannya, urusan nanti ada outcome yang bisa diukur apakah itu berdampak positif terhadap masyarakat kita atau tidak, itu tidak diukur. Lah, budaya Bagito itu harus dirubah dengan apa ya? Dengan membuat skala prioritas kerja. Nah, kebetulan judul tema pembangunan Jawa Timur di tahun 2025 bahkan masih diangkut lagi di tahun 2026 itu berkenaan dengan perekonomian, peningkatan perekonomian kita. Masih kaitannya dengan ketahanan pangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya seneng forum podcast yang dilakukan ini mengangkat tema itu, karena ini urusannya dengan menakar keseriusan pemerintah. Jangan membuat judul yang kemudian tidak diikuti oleh keseriusan pemerintah dalam rangka memberikan ketersediaan anggaran, mengalokasikan anggaran, membuat program-program yang itu memang berhubungan langsung dengan sektor-sektor yang mau kita angkat. Pertanian, kelautan, UMKM, koperasi-koperasi di tingkat desa dan lain sebagainya. Pokoknya saya ini masih ingat di awal-awal reformasi itu kan, di awal-awal pemerintahnya Gus Dur kalau tidak salah, itu kan yang ingin dicapai adalah mempercepat membalik perputaran uang antara Jakarta dengan daerah. Di Orde Baru itu kan uang itu beredar di Jakarta itu 75%. 25% yaitu beredar di seluruh daerah se-Indonesia. Maka kecil banget kan? Betul. Akhirnya apa dampaknya? Daya beli masyarakat turun, perekonomian tidak bisa tumbuh, kemiskinan terus berlanjut dan lain sebagainya itu. Oleh karena itu saya masih ingat banget waktu itu pemerintahan, di awal-awal pemerintahan Gus Dur, salah satu PR-nya adalah membalik bagaimana uang itu di Jakarta cukup 25% saja. Yang 75% itu beredar di bawah. Kalau uang ini beredar di bawah, maka kan tidak ada sumbatan itu. Ya. Sektor-sektor yang dulunya tidak jalan karena tidak tumbuh perekonomiannya, akhirnya tersentuh oleh aliran semuanya. Jadi perekonomiannya tumbuh dari bawah. Daya beli masyarakat pun akan naik. Ya. Ya, dan pengalaman terbaru ya di Agustus, kalau kemarin saya sih tidak sampai sebutnya Agustus Kelabu. Kenapa itu? Demo besar-besaran kemarin. Oh iya, benar. Iya. Terjadi itu kemarin. Ya, terjadi kan di Agustus kemarin, demo besar-besaran. Jangan lupa itu klimaks respon masyarakat kita dari kondisi yang stuck, yang tidak jalan di sektor utamanya, di sektor ekonomi itu. Betul. Uang susah, peredaran uangnya sedikit, daya beli masyarakat turun, toko-toko kelontong kita, UMKM kita tidak jalan. Jangankan UMKM, mal-mal besar saja kalau kita tahu ada di Surabaya ini ada mana yang City Tomoro itu ya, Cito, Royal, itu sudah hampir banyak yang tutup, tenan-tenan yang ada di dalamnya.
Betul. Itu karena apa ya? Karena memang daya beli masyarakatnya turun. Karena terjadi sumbatan ekonomi yang begitu mengkristal. Nah, dengan kebijakan Menkyu yang baru ini, saya cukup gembira, cukup senang, mudah-mudahan ini berlanjut dan sesuai dengan persepsi kami sih. Dengan mengambil uang yang selama ini standby di BI, 200 triliunnya ditaruh di Bank Himbara itu. Bleng itu. Otomatis bunga bank akan turun, orang yang mau memulai usaha akan berani pinjam modal. Betul. Karena suku bunganya turun dan peredaran uang ini terus mengalir ke bawah. Dengan begitu ada kerjaan. Perekonomian jalan Perekonomian ya Pak jalan. ya. Salah satunya itulah tujuannya. Ya, kenapa saya seneng hari ini tema podcast yang ada di apa ini namanya podcast Kioskoran ini mengangkat menakar keseriusan pemerintah. Ya memang kita ditakar banget hari ini. Kalau ada sistem dulu kan program money follow, sekarang kan follow money program. Uang yang mengikuti program, jangan program mengikuti uang. Jadi ya harus programnya dulu ini ditata. Oke, kita tema hari ini mau ada kebangkitan ekonomi nasional, ada ketahanan pangan yang serius digarap oleh pemerintah pusat, maka daerah harus paham itu. Oleh karena itu maka kita takar ini keseriusannya pemerintah provinsi dalam rangka memberikan alokasi anggaran di luar mandatori yang sudah diberikan oleh undang-undang. Karena memang pemerintah daerah itu begini Pak, ada mandatori undang-undang yang memang menjadi mandat yang harus kita laksanakan. Contoh anggaran pendidikan, itu kan sudah pasti itu, tidak bisa diotak-atik. Anggaran kesehatan itu pasti ada mandatorinya, ada mandat spendingnya, ada mandat undang-undangnya. Kemudian anggaran untuk infrastruktur itu ada undang-undangnya. Nah, yang selebihnya ini di luar itu maka harus ada pilihan-pilihan yang menjadi tema pembangunan kita hari ini. Salah satunya apa? Yaitu tadi ketahanan pangan. Maka anggaran di pertanian ya jangan dilihat sebelah mata. Maka pemerintah daerah harus banyak melakukan edukasi, melakukan perbaikan terhadap infrastruktur pertanian. Jadi cocoklah kalau hari ini. Kalau tadi kan sempat dari yang 333 miliar jadi 212. Ya. Ini kan berarti makin mengecil tuh kan ya Pak ya dananya. Di APBD ini kita tambahkan lagi. Oh begitu. Ada tambahan itu kan di murni ya. Di murni itu awal-awalnya memang saya belum masuk di DPR provinsi, saya masih di Gresik waktu itu. 333, sekian lah. Okay. Itu awalnya, kemudian ada surat yang dikeluarkan oleh Mendagri atau apa dulu itu yang surat edaran untuk dalam rangka efisiensi itu, maka dilakukan efisiensi dan lain sebagainya, maka kemudian anggaran di pertanian ini turun. Tapi setelah itu kita ingatkan lagi pemerintah, jangan kemudian ini yang dikurangi mestinya. Jangan mepet ya Pak ya. Jangan terlalu kecil anggarannya karena ini bersentuhan langsung dengan sekian persen masyarakat Jawa Timur yang memang banyak menjadi pelaku-pelaku di sektor pertanian. Apalagi isu ketahanan pangan ini juga menjadi isu nasional, isu yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo. Yeah. Nah, jadi kita harus mengikuti arahan itu, saya kira itu. Akhirnya di APBD kemarin ada tambahan. Berarti enggak yang hampir sekitar 300 sekian lagi. Okay. Sampai pada akhir tahun 2025 ini. Tapi kalau seumpama memang dipotongnya terlalu kecil gitu Pak ya dananya, sebenarnya dampak langsungnya apa Pak ini buat petani dan juga program yang turun di lapangan sebenarnya? Ya akhirnya kan ketahanan pangan itu menjadi slogan semata, menjadi jualan yang diterima oleh masyarakat itu bagian dari program yang populis. Tapi outcome dan outputnya tidak ada gitu Pak. Nggak ada, tidak bisa diukur. Masyarakatnya tidak dapat apa-apa, ya hanya sekedar judulnya saja. Gak ada isinya gitu ya Pak ya. Isinya, oleh karena itu kan diiringi dari tema ketahanan pangan ini apa yang mau dilakukan oleh Pemprov. Berarti ada alokasi yang diberikan, alokasi anggaran yang diberikan untuk normalisasi irigasi, perbaikan infrastruktur pertanian. Betul. Bagaimana air itu
petani itu tidak kekurangan air, maka normalisasi embung harus dilakukan agar menjaga ketersediaan air, pupuk dan lain sebagainya itu harus terus diintervensi. Oleh apa itu salah satunya ya oleh ketersediaan anggaran itu tadi. Nah, tapi untuk Jawa Timur sendiri nih Pak, masih jadi lumbung pangan nasional nggak? Oh, sampai banget sampai hari ini. Bahkan target kita insya Allah lah sampai akhir tahun petani-petani kita di Jawa Timur tangguh banget. Itu tidak terlalu diintervensi pemerintah saja ini. Hari ini ditarget oleh pusat. Kan kalau di tahun 2024-2023 itu kisaran di angka 5 juta ton beras. 5 juta ton Beras di Jawa Timur ini. Di tahun 2025 ini kita ditarget oleh pusat sampai 7 juta ton. Kalau melihat laporan dari Dinas Pertanian kemarin, triwulan pertama, triwulan kedua, nanti kita baca juga di triwulan ketiga kayaknya sudah mudah-mudahan itu tercapai 7 juta ton. Berarti kita memang menjadi penyumbang terbesar dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Wow, Jawa Timur ya Pak ya. Menjadi penyumbang utama terbesar penyumbang pangan, kebutuhan pangan nasional kita. Luar biasa. Itu dari tahun berapa itu Pak? Kita di Jawa Timur ini surplus sudah 5 tahun yang lalu kita memang sudah surplus. Kalau hanya bicara kebutuhan pangan provinsi, artinya kebutuhan pangan orang-orang hanya di Jawa Timur kita sudah surplus, kita sudah lebih. 5 Tapi tahunan kan ya Pak ya. Hampir 5 tahun terakhir ini. Luar biasa. Kita selalu surplus beras. Cuma kan dengan potensi yang kita miliki mestinya kita tidak sekedar surplus. Tapi kita ini sudah menjadi lumbung pangan nasional. Luar biasa. Tepuk tangan buat Jawa Timur. Lumbung pangan nasional udah dari beberapa tahun yang lalu berarti Pak ya Jawa Timur. Dan akan terus menjadi lumbung pangan ya Pak. Kita doakan ya Pak ya. Kita terus berupaya ke sana. Oleh karena itu maka kita dorong pemerintah ini untuk mengintervensi dengan membuat beberapa aturan, regulasi yang bisa menaungi, mengamankan para pelaku-pelaku petani kita. Juga kita amankan juga anggaran dalam rangka mengintervensi kebutuhan dan sarana prasarana pertanian. Yaitu tadi yang seperti yang saya sampaikan. Ada berapa titik sih irigasi pertanian kita yang kita perbaiki? Berapa tuh Pak? Jangan-jangan kita tidak pernah bangun itu. Nah, makanya cek aja keseriusannya di Jawa Timur. Makanya saya tidak pengen hanya jadi slogan saja. Ini populis banget. Oh, ketahanan pangan di Jawa Timur. Orang dengernya langsung seneng itu. Tapi ternyata tidak diikuti oleh keseriusan berikutnya. Yaitu apa? Membuat regulasi, membuat anggaran yang cukup bagi keberadaan para pelaku-pelaku usaha. Hari ini kami di Komisi B salah satu perda yang mau kita bahas lagi. Kita bahas ini insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita sahkan kaitannya dengan garam. Garam. Ya, itu kan salah satu produk pertanian kita juga. Iya, di Pulau Madura, di Madura itu banyak banget ya Pak ya. Gresik, di beberapa kabupaten. Pantura itu ada beberapa kawasan yang menjadi penghasil garam. Nah, kita mau lindungi, pemerintah silahkan mengintervensi dengan beberapa program yang itu mengarahkan pada produktivitas pelaku petani garam ini dengan memasukkan teknologi yang lebih canggih. Jangan terus dibiarkan stuck gitu Pak ya. Tradisionalan, masih pakai gelindingan. Itu kan saking orang-orang kita itu luar biasa, warga Jawa Timur. Tangguh ya soalnya. Tangguh banget. Itu bikin garam hanya modal gelindingan, kincir airnya pakai apa itu? Kayu besar. Kayu itu Pak biasanya saya lihat itu ya. Kita kalau lihat ya saya lihat di beberapa platform media itu kayak pembuatan garam di Australia, di beberapa negara yang lain sudah memasukkan teknologinya. Tidak lagi menggantungkan hanya pada cuaca. Kalau kita ini kan kalau matahari lagi kayak hari inilah bentar-bentar banget, panas banget. Ya garam cepat jadinya dan kualitas garamnya bagus. Tapi di saat lagi cuaca yang hujan tidak bersahabat, mereka sudah tidak bisa melakukan hal apa-apa. Nah, ini maksud kami itu intervensi dengan anggaran yang kekuatan anggaran yang kita miliki. Agar apa ya? Agar bisa surplus garam, surplus beras, surplus gula, surplus macam-macam. Karena memang petani-petani Jawa Timur itu petani yang sangat tangguh.
Karena keadaan ya Pak ya tangguh. Sangat tangguh. Tidak terlalu diintervensi oleh pemerintahnya saja sudah. Luar biasa, apalagi kalau misalnya mereka lebih diperhatikan lagi begitu ya Pak Biar NTP-nya terus naik, biar nilai tukar petani ini naik. Dengan begitu maka income per kapitanya akan naik. Kalau income per kapitanya naik, maka kesejahteraannya akan tumbuh. Dengan kesejahteraan tumbuh, daya beli mereka juga akan tinggi. Naik juga ya Pak ya. Otomatis bisa belanja. Arang-arang iso nang mall kan begitu. Belanjanya kuat kan akhirnya peredaran uang ya, ekonominya kuat ekonominya gitu jalan. ya Pak ya, betul. Gak dekem terus ya Pak ya di rumah ya Pak ya. Gitu loh pemirsa. Kalau daya belinya rendah, enggak ada orang belanja, enggak ada orang sayang ini ada uang sedikit untuk cadangan macam-macam untuk gini. Tapi kalau ekonominya jalan, pendapatan per kapitanya naik, otomatis orang kan belanja saja. Benar. Besok dapat lagi, belanjakan lagi sebagian. Meskipun tetap nabung ada untuk ada saving anggaran untuk kondisi-kondisi darurat itu tetap harus diskemakan. Tapi daya belinya ini ya Pak ya. Tapi daya beli masyarakat akan tumbuh. Betul. Nah, berarti kalau di Jawa Timur sendiri di tahun 2024 ke 2025 ini naik ya Pak ya untuk soal daya beli dan juga mudah-mudahan. Tapi sudah mulai ada tanda-tanda NTP para petani kita ini juga naik. Mudah-mudahan itu nanti dengan beberapa intervensi baik dilakukan oleh pusat, oleh Pemprov, oleh pemerintah kabupaten kota, itu terus bisa meningkatkan nilai tukar petani kita. Oke. Nah, kalau tadi kan ada beberapa anggaran yang dipotong yang mungkin ada tambahan, cuman nggak akan sebanyak yang di tahun sebelumnya gitu ya Pak ya. Betul. Tapi yang paling rentan ini kalau anggaran dipotong ini siapa nih Pak yang paling merasa dirugikan ini? Secara anggarannya terpotongnya juga lumayan ini ya Pak ya dari. Jadi pasti ya orang yang paling terdampak atas kebijakan itu kan kebijakan kita buat ini kan memang untuk masyarakat toh. Betul. Kalau kemudian kebijakan itu tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran ya pasti masyarakat kita yang akan terdampak. Yang menjadi yang terdampak yang paling utama ya masyarakat kita. Oleh karena itu tadi maka pembuatan pilihan-pilihan program di luar urusan wajib daerah itu yang harus kemudian ditekankan betul. Kayak dinas-dinas yang tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan program prioritas, ya dikasih anggaran asal hidup aja, asal dinasnya jalan aja. Betul Pak. Tapi programnya itu yang diberikan, uang ini diberikan pada dinas-dinas yang memang memiliki program yang itu kaitan langsung dengan urusan kemasyarakatan kita. Kalau orang pesantren itu mengistilahkan begini, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Artinya di bawah ini apa ya? Ya, artinya di bawah ini. Artinya seluruh kebijakan yang mau kita buat itu harus dirujuk pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat kita. Ya, cek saja anggarannya. Berapa besar ini mengalir ke kepentingan masyarakat kita, berapa besar yang hanya sekedar dinikmati untuk nyun sewu ya. Kalau saya agak kasar sedikit itu acara keplok-keplok itu. Ngeploki pejabat itu lah. Seremonial yang itu harus dikurangi lah. Benar. Itu kalau saya dulu tapi itu selalu diagendakan loh Pak Qadir. Untuk seremonial itu ya Pak ya? Ya bukan kemudian saya anti seremonial tidak. Tapi kalau kemudian itu tidak berdampak langsung ya dikurangi lah. Ya. Jangan terlalu sering dikeploki uang. Ya mungkin emang sukanya keploki Pak. Nah, kalau saya dulu saya ingat ya ketika saya jadi ketua DPRD di Gresik itu saya lihat saja ini acara seremonial di dinas ini bupati turun, kepala daerahnya turun begini ini apa di seremonial cuma. Nah itu saya pasti ngomongnya tidak lagi ke dinasnya, saya ngomongnya langsung ke Pak Bupati. Kebetulan memang temen ya jadi akrab. Mas, acara nih anggaran ini sampai nih kan sing keplok-keplok. Ini tak coret ya, ini tak kurangi ya, ini tak kurangi. Nanti kita alihkan ke sini. Dialihkan ke sini. Ini yang memang langsung berhubungan dengan masyarakat banyak. Ini masukkan saja ke Dinas Pertanian untuk perbaikan jalan usaha tani. Ini masukkan saja ke
perbaikan irigasi pertanian kita. Itu terus ini coba karena ketersediaan pupuk bersubsidi itu masih kurang, gimana kita bisa mengintervensi itu? Beli pupuk organik, bagikan secara gratis kepada masyarakat. Nah, itu nanti bupati turun dan lain. Tapi kan turunnya tidak hanya sekedar dikeploki yang tidak berdampak pada masyarakat. Iki ya dikeploki, ya ono dampake kanggo masyarakat. Jadi pokoknya ngurangi anggaran keplok-keplok lah. Ih, kalau keplok-keplok ya Pak ya, nang kene Pak ya berarti Pak ya. Itu kan kita ini kan sudah diajari lama ya oleh para guru-guru kita. Ya memang konsepnya begitu. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jangan membuat hal-hal yang menyerap anggaran tapi tidak ada maslahatnya di masyarakat kita. Masya Allah, tabarakallah. Ini kajian loh hari ini ya. Ngobrol sama Pak Qadir ini juga ada kajiannya. Tapi kalau seumpama semua pejabat ini sama pemikirannya juga seperti Pak Qadir, ini rasanya kok tenang ya Pak ya, gitu ya. Rasanya kok nggak ada Insya Allah demo semua ya. sama lah. Semua juga pengen meninggalkan legasi yang baik. Betul. Karena kalau saya ini kan outsourcing, anggap saya ini kan outsourcing 5 tahun dipilih kembali. Kalau ditugaskan oleh partai nyalon lagi, dipilih masyarakat oleh masyarakat di dapil saya, ya alhamdulillah. Kalau saya dianggap tidak aspiratif, tidak bisa berdampak apa-apa atas keberadaan dia di Indrapura, ya enggak apa-apa. Bisa kan konsekuensi itu. Iya. Kalau kita tidak bekerja untuk masyarakat, ya mau dipilih lagi ya. Ya orang yang mau milih ngapain barang ndak ada manfaatnya kok. Betul. Tidak ada impactnya gitu ya Pak dikirim ya. ke Indrapura kan begitu. Kontraknya tidak diperpanjang, Gren. Kan begitu kan, kita ini outsourcing masyarakat. Dikontrak 5 tahun ini. Iya. Bapaknya dikontrak 5 tahun. Iya, dikontrak 5 tahun, setelah itu dinilai kan, oh kinerja kamu ternyata ndak berdampak apa-apa, sudah kontrak kamu tak putus. Bisa saja itu haknya masyarakat. Lek jare saiki apa jare arek-arek Mas ya? Iyalah. Iya. Dan itu hari ini harus diajarkan betul, harus diedukasi masyarakat kita itu bisa menyangsi para politisinya, bisa menyangsi para pemimpinnya. Dengan apa ya 5 tahunan itu. Kalau tidak aspiratif, ya jangan dipilih kembali. Ngapain kirim orang tidak ada manfaatnya di Indrapura kan begitu. Gitu ya Pak ya. Ya iyalah. Masyarakatnya memang harus pinter Harus ya Pak diedukasi ya. begitu, maka Iya. politisinya itu harus berani kampanye begini. Saya ada manfaatnya apa tidak? Tanya Kalau ya Pak jawab ya. iya, kalau dijawab wah ada Pak, berarti besok masih siap pilih saya lagi apa enggak kan gitu. Kalau saya enggak ada manfaatnya, sudah besok jangan dipilih. Rasanya nggak ada itu yang kayak gitu ya Lah, Pak ya. ya, mencalonkan gitu Pak ya. Saya gitu? tanya saja teman-teman saya, pasti ya begitu. Tanya di Gresik itu, dapil saya itu, teman-teman saya gitu, pasti ya begitu kan. Aku ono manfaatnya apa enggak? Kalau ono manfaatnya moh aku. Ya lebih baik aku ngerawati, saya ini peternak. Aku ngarit gak apa-apa wis. Saya bisa ternak, bisa macam-macam lah. Bisa ke sawah lagi, bisa Lebih refresh ya Pak ya daripada di kantor ya Pak ya. bisa bantu ngajar-ngajar di madrasah ibtidaiyah. Iya. Kan sudah itu saya anggap enggak apa-apa. Nah, harus diedukasi masyarakatnya itu, masyarakat kita begitu. Di antaranya keseriusan pemerintah. Hari ini yang masih menjadi panglima di tata kelola pemerintahnya kan memang jabatan politik. Gubernur dipilih, masihan. Bupati wali kota masih dipilih oleh masyarakat. Iya. Masyarakat bisa memberikan evaluasi terhadap pemimpin ya 5 tahunan itu. Betul. Kalau tidak becus kerja ngapain dipilih kembali? Layak untuk lanjut apa enggak gitu ya Pak ya. Kasarannya seperti Di antaranya hari ini kita menakar keseriusan pemerintah ini terhadap isu-isu terhadap ketahanan pangan, jangan sekedar menjadi isu populis tapi tidak dibarengi oleh kerja-kerja nyata yang berdampak baik, berdampak positif terhadap para pelaku pertanian. Terutama juga berdampak harusnya untuk masyarakat seperti Betul. itu ya Pak Qadir ya. Nah, tapi DPRD sendiri bisa nggak Pak memastikan ini dananya ini nggak nyasar-nyasar gitu untuk beberapa sektor? Bisa nggak DPRD ini bisa memastikan uangnya ini sesuai, dananya sesuai target gitu?
Kalau ngomong aturan bisa. Bisa ya Pak ya? Karena hak budget itu ada di kita. Tapi kan tinggal kita ini dari 120 orang itu keseriusannya sampai sejauh mana dalam rangka membahas anggaran yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Saya cerita sedikit, tidak apa-apa ya? Boleh Pak, Terkait nggak dengan apa-apa. ini siklus pembahasan APBD. APBD itu disusun oleh eksekutif, gubernur, wakil gubernur dan dinasnya seluruhnya. Mulai dari dia nyalon, Bugub ini nyalon bersama Mas Emil itu nyalon, itu dia sudah menyusun yang namanya visi misi. Visi misi seluruh calon kepala daerah itu disimpan oleh KPU. Maka siapa yang terpilih, nah kebetulan kemarin yang terpilih Bu Gub ini, Bu Khofifah, maka visi misinya Bu Khofifah itu yang dikeluarkan. Lah visi misi ini dikeluarkan tujuannya untuk apa? Untuk disusun menjadi RPJMD, rencana kerja pemerintah daerah selama 5 tahun. Nah, itu jadi orang masyarakat itu bisa ngukur pemimpin ini nanti manfaat apa enggak, berdampak baik apa enggak terhadap kami ya. Lihat visi misinya. Karena visi misi itu bagian dari variabel utama yang akan di breakdown menjadi RPJMD. RPJMD itu akan di breakdown menjadi RKPD, dicuili setahun. Oh tahun ini kita selesaikan ini, tahun kedua ini, tahun ketiga ini, tahun keempat ini, tahun kelima ini. Berarti nanti 5 tahun dia memimpin itu sempurna, dia melaksanakan apa yang disebut dengan visi misi. Gitu lah. Nah begitu tahunannya mulai dari RPJMD membreakdown visi misi ke RPJMD itu dibahas dengan kami, dengan DPRD. Membahas RKPD itu yang menyusun eksekutif tapi juga dengan kami. Membahas membahas rancangan peraturan daerah kaitannya dengan pendapatan dan belanja daerah itu dengan kami. Jadi kami ini punya hak budgeting, hak belanja, hak mengelola anggarannya, menentukan. Maka ketika yang diusulkan oleh eksekutif ini kita rasa dampaknya kepada masyarakat kok kecil banget, kurang gitu ya Pak. Prosentasenya kecil yang untuk masyarakat, ya kita bisa sempurnakan itu di forum-forum pembahasan bersama TAPD namanya, Tim Anggaran Daerah. Dipimpin oleh Pak Sekda, Kepala DPPKAD, Pak Beda dan beberapa pejabat yang lain. Di kami ada badan anggaran. Di Indrapura, di DPRD itu ada namanya Badan Anggaran. Badan Anggaran ini berhadapan-hadapan dengan TAPD. Dalam rangka apa? Menyelaraskan apa yang disebut dengan rancangan APBD itu. Maka kalau ditanya apakah mungkin DPR merubah anggaran? Ya iya loh ya, sangat mungkin karena hak budget itu ada di DPRD. Ibaratnya DPRD ini istri ya Pak ya, yang ngatur budgetnya gitu loh Pak ya dalam rumah tangga ini. Ya boleh, tapi kalau bisa kita minta suami saja lah. Kita yang jadi suami saja lah. Susah loh Pak, suami menafkahi loh Pak. Lah ya kan memang kita yang akan berbagi kan. Kita yang mengalokasikan kan. Oh untuk pendidikan sekian, kesehatan sekian, infrastruktur sekian, pertanian sekian, dinas pariwisata sekian. Begitu kan. Kita ini yang hak itu ada di kita di Indrapura. Ya. Maka kalau ngomong bisa, oh sangat bisa. Tinggal keseriusan kita di Indrapura, etos kerja kita, perbaikan atas kinerja ini yang terus dilakukan oleh teman-teman di Indrapura. Dan hari ini insya Allah sudah pada perubahan yang ke arah yang lebih positif. Saya melihat hari ini kalau rapat banggar sudah cukup lama, ya kita detailkan lah. Nah, nanti ada komisi-komisi yang membidangi bersama mitranya masing-masing akan mendetailkan program, kebutuhan anggaran dan lain sebagainya. Jadi ya budgetnya ada di kami. Dan semoga alokasinya tepat begitu ya Pak ya. Insya Allah. Nah, tepat itu kan harus melihat kebutuhan masyarakat juga. Betul. Nah, untuk pemerintah pusat nih Pak, katanya juga gencar program swasembada. Ini sejalan nggak Pak sama APBD yang sudah dianggarkan gitu? Ya kita terus berupaya untuk mengarahkan ke sana. Swasembada pangan itu cerita negara-negara ya yang saya baca sedikit. Bagaimana Rusia itu bisa menjadi negara yang sangat diperhitungkan
di dunia. Dunia ini. Kalau kita tahu dulu ini kan pecahan dari Uni Soviet ya. 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 Uni Soviet pecah karu-karuan kan, ada itu ada Bosnia, Yugoslavia dan lain sebagainya, itu pecahan dari Uni Soviet itu. Betul. Di antaranya Ukraina dan Rusia. Nah, memang yang terbesar ini di Rusia. Tapi dengan gaya kepemimpinan di Rusia itu kan banyak menimbulkan sanksi dunia kepada dia. Tapi apa yang pertama dilakukan? Yang pertama dilakukan adalah membuat kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap penyediaan pangan dalam negerinya. Akhirnya dia mau diembargo, dia mau disanksi apapun, itu daya tahan negaranya atas kebutuhan pangan kuat banget. Dan dia akhirnya bisa menjadi negara yang surplus kayak hari ini kita saksikan. Ya, Iran, Cina, itu kan Vietnam. Yang dulu kita kalau dengar negara Vietnam kita pasti konotasi kita kan, wah, ini persepsi kita miskin, gak maju. Hari ini coba lihat sana, pertanian maju, industrinya maju, ya karena memang memiliki konsentrasi yang full, yang itu kaitannya dengan ketahanan pangan. Nah, kita ini harus mulai berubah, menghilangkan stigma jelek yang diberikan oleh Belanda penjajah itu terhadap kita. Saya itu tidak mau ngomong ayam, ini ayam Jawa, ini ayam Bangkok, enggak. Ayam ya ayam Indonesia. Ayam Londo ngono lho, Pak. Enggak kan, kalau yang bagus-bagus katanya ini ayam Bangkok. Sing korepen elek ngono iki kayak petik Jawa. Itu enggak seneng aku. Nah, stigma-stigma itu yang kemudian diberikan oleh para penjajah kepada kita, dan kita mengikuti aja begitu. Ya toh. Kayak kambing, domba apa itu? Jawa. Yang gibas itu loh. Jawa. Yang Jawa sing cilik-cilik wedhus kacangan itu wedhus Jawa. Ngono ana wedhus apik ngono ini domba Australia. Nah, bagi saya ndak iki wedhus Indonesia kabeh. Wedhus ya Pak ya. Jangan mau. Kates yang cilik-cilik elek-elek. Lah ada kates Thailand loh Pak ya. Makanya itu kan yang bagus-bagus itu kates Thailand. Padahal tumbuhnya di Indonesia. Nah, salah satu yang harus segera kita rubah begitu. Oke. Biar kita tidak menganggap diri kita ini atau kita berbangsa dan bernegara ini kecil gitu. Kita bisa bersaing kok dengan mereka-mereka yang ada di luar sana. Siap. Apalagi juga dibantu dengan kinerja-kinerja para Iya. ini Dan ya, itu Pak, ya? utamanya itu dengan pertanyaan sampai tadi itu apa pentingnya ketahanan pangan itu, ya penting banget. Itu menjadi tolak ukur dan tolak balik kekuatan negara itu ada di ketahanan pangan. Sejauh mana dia mengelola kekuatan ketersediaan pangan untuk menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat masyarakatnya. tentunya. Ngobrol sama Pak Qadir kayaknya kurang ya kalau 30 menit ini, gimana kok 30 jam. Tapi terakhir nih Pak Qadir. Siap. Menurut Pak Qadir sendiri soal dana publik dan juga pemerintah ini, pesan Bapak buat publik sama pemerintah soal anggaran yang sudah dianggarkan ini apa Pak? Lakukan percepatan itu yang pertama. Skema anggaran yang sudah kita sepakati bersama-sama antara pemerintah dengan DPRD, maka sebagai pelaksana dari eksekutor pelaksanaan program itu lakukan percepatan. Jangan tunda-tunda, cepat saja. Yo, ini program, cepat laksanakan saja. Oke. Biar apa yang kita alokasikan itu cepat dirasakan oleh masyarakat kita. Yang kedua, komitmen terhadap skema anggaran yang sudah disepakati. Saya sampaikan, mudah-mudahan sih teman-teman nanti ada yang 1-2 orang yang dengar, kemudian ini sampai pada ke pemerintah, pada syukur-syukur sampai kepada ke Bugub ya. Hari ini kan siklus pembahasan APBD itu menjadi seolah-olah tidak normal, itu karena ada penggeseran di luar pembahasan resmi bersama DPRD. Jadi karena kalau tidak salah itu dulu ketika kita menghadapi COVID-19 itu, maka terbitlah keputusan presiden bahwa kepala daerah itu bisa melakukan penggeseran anggaran atas kebutuhan itu. Lah mestinya ini karena sudah tidak COVID, ini dicabut dulu, dikesampingkan dulu.
Kepres ini, karena Kepres ini akan mengacaukan postur dan skema APBD yang kita sudah sepakati. Betul. Saya ini paling tidak senang sejak awal saya masuk sejak bulan September tahun 2024 saya mengikuti rapat pertama di Banggar ini yang saya sampaikan. Loh, ini kemarin kan skema diperuntukkan untuk COVID. Karena COVID itu wabah, pandemi yang begitu menyeluruh, menyusahkan semua orang, sehingga pemerintah dibutuhkan langkah-langkah cepat. Betul. Nah, itu akhirnya geser untuk kebutuhan penanganan COVID, monggo oke itu. Tapi pasca yang tidak ada COVID seperti hari ini, maka kembalilah pada siklus pembahasan APBD. Betul. Kapan pada saatnya APBD itu dibahas, kapan eksekutif untuk bisa melaksanakan, kapan dilakukan perubahan APBD itu kita lakukan, kapan eksekutif segera membelanjakan apa yang sudah kita alokasikan agar normal kembali. Kok seneng urip gak normal terus-terusan. Jadi wis kadung soalnya Pak. saya melalui forum podcast sampean ini, apa ini namanya kios koran ini, saya juga ingin sampaikan itu. Ayo kembali kepada siklus pembahasan APBD yang normal. Jangan melakukan perubahan-perubahan di tengah jalan yang kemudian membuat skema belanja kita ini terganggu. Akhirnya masyarakat hanya sekedar dengar anggarannya, tapi kapan itu dilaksanakan tidak jelas. Tidak ada kejelasan terkait dengan pelaksanaannya. Maka itu tadi komitmen bersama-sama antara eksekutif, legislatif itu harus dijaga betul. Yang sudah dialokasikan segera anggarkan, segera laksanakan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Tepuk tangan dulu buat Pak Kodir hari ini. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast Kios Koran. Semoga nggak bosan ya Pak ya. Kalau ada 100 episode monggo loh Pak datang lagi, boleh Pak? Boleh. Semoga nggak bosan. Saya kan ngikut aja, dipanggil, diundang. Oke. Kita siap tok ya kalau sama Pak Kodir ya. Baik, terima kasih Pak Kodir sekali lagi. Terima kasih juga buat penonton setia dari podcast Kios Koran. Sampai ketemu di episode selanjutnya.